Hari ini itu kita akan membahas masalah public speaking for digital marketing. Nah, ini public speaking for digital marketing. Nah, ini materi ini sebenarnya kita angkat itu memang awal-awal itu karena ini ya, karena kegemesan teman-teman ketika ada bazar online gitu. Jadi banyak dari para pelaku usaha itu yang mungkin mati gaya gitu loh, mati gaya dan ini ya, apa istilahnya itu gagal fokus gitu, atau apa ya bahasanya itu kayak ini ya, apa kurang bisa ini gitu loh, mempresentasikan produknya gitu loh. Jadi teman-teman pahlawan ekonomi hari ini mengangkat tema public speaking for digital marketing. Nah, gitu Bapak Ibu semua. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu tidak bosan dengan Arya ya. Ya, mungkin langsung aja kita masuk ke materinya. Apa itu public speaking? Nah, public speaking itu adalah proses komunikasi. Nah, yang dilakukan di orang banyak gitu loh. Jadi ini pada umumnya public speaking itu ini ya, cara kita untuk membawakan materi supaya orang itu lebih ini ya, apa istilahnya itu percaya gitu loh. Mungkin di slide yang kedua Mas. Nah, itu slide yang kedua Mas, dipencet, mantap. Nah, ini dan ini goal targetnya itu ada banyak. Jadi memberikan informasi, terus habis itu ada untuk mempengaruhi orang, terus menghibur orang dan berjualan. Nah, ini saya lupa masukkan ini, berjualan. Nah, itu berjualan ini kita juga butuh public speaking untuk meyakinkan orang gitu loh. Jadi produk, misalkan ini ya produknya Mbak Debbie ya, Ojito. Nah, ini kan sudah orang pada kenal semua ini kan. Gimana caranya orang itu supaya kenal gitu loh produk ini tuh. Jadi orang tuh yakin gitu loh. Nah, gitu. Ini enak ini kan. Coba
Nah, salah satunya itu apa caranya? Mungkin bisa diminum. Enak. Ayo kita beli produk Ojito ini. Rasanya itu ya ampun, udah kayak air zam-zam. Nah, itu contoh kayak gitu tuh kan orang itu kan pasti akan ini kan akan apa goal target kita tuh kan tercapai. Jadi orang itu informasinya kena, terus mempengaruhi orang itu kena, dan ini tadi orang itu mau beli gitu loh. Nah, itu. Nah, ini public speaking itu ini tadi. Nah, ini public speaking itu harus ditata. Jadi bahasanya itu harus ada konsepnya dan sebagainya gitu. Harus runtun gitu. Jadi komunikasi yang kita sampaikan itu akan kena gitu loh. Akan orang itu akan ngerti gitu loh. Oh, ternyata ini gitu loh. Contohnya ini kayak kayak gini tadi ya. Oh, ternyata produknya produk Ojito ini dari Dapur Diana ini Mbak Depi ini ternyata itu sehat atau nikmat. Nah, itu. Nah, ini public speaking for digital marketing. Nah, public speaking for digital marketing ini public speaking ini berguna ketika kita ini bazar. Nah, promosi live Facebook atau Instagram story. Nah, ini public speaking ini juga digunakan untuk ini mereview produk juga gitu loh. Jadi contohnya kayak tadi ya yang Arya tadi ini ya uh, bahas tadi, misalkan produk ini, produk apa namanya, produk Ojito ini. Nah, itu harus direview. Wah, ini produk ini kemasannya bagus, terus habis itu di dalamnya itu ada banyak buah-buahan gitu loh. Jadi infus water ini kan. Nah, ini minuman sehat ini. Cocok untuk situasi seperti sekarang ini, pancaroba. Jadi peralihan musim. Nah, ini untuk menjaga stamina bapak-bapak di malam hari itu cocok. Oh, Kak, ya mungkin ya. Ini cocok untuk kita minum di waktu siang yang panas gitu. Nah, ini salah satunya itu ya. Nah, itu. Nah, ini public speaking ini juga bisa digunakan untuk kita mengendorse, terus habis itu untuk soft selling, nah hard selling juga bisa. Nah, jadi saya rasa penting lah kita memahami bareng-bareng ya public speaking ini apa. Oke, bisa di next Mas, di next ini ya, tips public speaking. Nah, ini kan ada pertama itu menumbuhkan rasa percaya diri, seret. Oke, next Mas, kita langsung masuk aja. Nah, ini public speaking itu yang dibutuhkan pertama kali itu adalah menumbuhkan rasa percaya diri. Nah, itu kan jujur aja Arya ini sebenarnya dipaksa ya sama Mas Kisworo ya, dipaksa. Karena apa? Karena ini jujur sebenarnya Arya nggak pede gitu loh. Arya itu minder. Harus harus dicoba gitu loh. Harus sering latihan, harus sering mencoba, terus habis itu harus sering cari referensi gitu loh, supaya ya itu tadi harus ada timbul rasa percaya diri gitu kan. Itu. Nah, itu kan kenapa kok harus rasa percaya diri? Nah, kita harus bisa percaya pada diri sendiri dulu baru bisa dipercaya orang lain. Nah, itu yang diomongkan sama Mas Kes waktu itu. Ini ada orangnya ya di depan ini ya. Ini. Nah, katanya Mas Kisworo diniatin ibadah. Nah, gitu kan. Jadi kalau nikah itu diniatin ibadah hari ya, bukan yang seneng-seneng aja gitu kan. Oke, next Mas. Nah, ini merancang dan mengkonsep materi yang akan disampaikan. Nah, materi itu bisa tersampaikan karena ini ya, karena dirancang. Jadi mungkin kita mau presentasi produk ini gitu. Hal apa dulu yang kita bahas gitu kan? Apa bahan bakunya sehat dan lain sebagainya, atau rasanya dulu, atau ini bisa bisa dilihat, oh ini harganya dulu, atau ini sudah dikonsumsi oleh siapa gitu, oleh misalkan ini ini produk ini sudah diakuin oleh Bu Risma gitu kan. Nah, itu harus ditata gitu loh, ditata dulu apa yang mau disampaikan pertama kali itu apa untuk produk ini gitu loh. Nah, itu penting gitu loh, karena kalau kita nggak mengkonsep gitu kan, kalau kita nggak mengkonsep
eh, yang nanti akan kita sampaikan gitu, pasti nanti akan blank gitu loh. Jujur aja, terus tonjolkan materi yang berkaitan dengan audiens. Nah, gitu. Jadi maksudnya itu gini, kalau kita misalkan mau jualan produk ini ya, nah ini sampaikan gitu loh, audiens atau calon pembeli kita itu akan dapat apa gitu loh. Misalkan promo, misalkan khasiat dari produk ini, itu harus, itu penting gitu loh, karena kalau nggak ada itu orang nggak akan berminat gitu loh, kayak gitu modelnya. Jadi kalau misalkan kita nggak tahu yang kita sampaikan itu, orang pasti akan aduh langsung ngapain dilihat gitu loh kan, garai sawan. Nah itu mungkin di next mas. Nah ini memahami poin-poin yang akan disampaikan. Nah ini jadi poin-poin yang akan disampaikan itu, materi itu jangan dihafal gitu loh, jangan dihafal. Ini bukan bukan kita tuh bukan anu ya, pelajaran ini ya UD itu kan harus dihafal, itu bukan gitu. Ini kalau kita memahami poin-poin materi yang akan disampaikan, pasti akan ini ya bermanfaat nantinya gitu loh. Jadi maksudnya gini, jadi kalau kita menghafal ya, itu jadi kayak kayak burung beo gitu loh. Jadi kayak misalkan assalamualaikum, nanti keluarnya assalamualaikum. Nah kita nggak bisa mengembangkan itu nggak bisa mengembangkan materinya gitu loh. Nah jadi makanya harus di memahami, harus dipahami. Misalkan nanti aku mau menjelaskan ininya, ini ya contohnya produk ini, nanti akan saya sampaikan itu adalah desain kemasan. Nah contoh desain kemasan, nah itu harus rigid. Desain kemasan ini saya terinspirasi dari desainnya desainer A gitu kan. Nah itu penting itu loh. Jadi jangan sampai ya, jangan sampai jadi hafal lah gitu, minimal itu dipahami aja, dipahami gitu poin-poinnya. Nah ini ada tanggapan ya dari Bu Esther Purwarti. Nah matur nuwun Mas Arya, mas ilmunya bekal saat jualan online. Nah alhamdulillah ya, mudah-mudahan bermanfaat gitu. Nah di next mas. Nah ini membuat catatan PowerPoint kan, untuk memudahkan kita menyampaikan materi. Nah ini kan catatan ini sebenarnya ini ya, saya bukan ya untuk dibaca sih, cuman bukan untuk dibaca plek gitu loh. Jadi catatan ini adalah poin pengingat kita gitu loh, poin pengingat kita apa yang akan kita sampaikan nanti gitu loh, ketika kita akan presentasi di pasar online, atau kita mau live live story Facebook atau Instagram gitu kan. Nah catatan itu penting ya kan, semua itu harus dicatat gitu loh, harus detail gitu loh. Jadi kalau kita mau menyampaikan materi itu harus detail gitu loh, jangan ada yang kelewatan gitu kan. Karena apa? Karena nanti suatu kalau itu kelewatan, nanti pasti orang kan nggak ngerti gitu loh, apa yang mau kita sampaikan dan mau kita presentasikan ketika kita pasar online seperti itu. Oke, next mas. Nah ini menggunakan bahasa tubuh. Nah bahasa tubuh ya, nah ini bahasa tubuh. Bahasa tubuh itu bukan lantas bisa dipraktekkan oleh yang sudah berumah tangga gitu. Bahasa tubuh itu juga digunakan ketika kita pasar online gitu kan, ketika kita mempresentasikan produk. Nah itu bahasa tubuh itu bukan lantas kita itu pegangan tangan gitu kan, bukan gitu kan, tapi bahasa tubuh itu, nah contohnya kayak gini, misalnya kita ya ayo kita beli gitu kan, contohnya gini, misalnya kita presentasi ini ya produk, ya Bapak Ibu dibeli produk saya, harganya 25.000. Oke, pahlawan ekonomi pasti laku. Nah itu kan gak menarik kan gitu loh. Nah kalau misalnya kita, ya Bapak Ibu ini adalah produk saya, ini produk minuman kesehatan, nah ini infus water, nah ini dengan produknya namanya Ojito, nah monggo Bapak Ibu langsung dibeli aja gini kan. Nah ini nikmat Bapak Ibu ya, jangan sampai kelewatan, rasakan kesegarannya. Nah gitu, contoh kayak gitu-gitu kan, ini kan salah satu bahasa tubuh gitu loh. Dengan kita minum
dengan kita misalkan ya gitu kan, itu termasuk bahasa tubuh gitu loh, dan itu harus dilakukan ketika kita presentasi produk kita di dunia digital gitu. Untuk follow up yang baik itu jadi gini, jadi kalau yang saya ini ya, yang pengalaman saya ya, untuk berjualan di dunia online itu pertama itu pasti eh, calon pembeli itu akan tanya. Calon pembeli itu akan tanya. Setelah kita review, calon pembeli akan tanya. Nah, lalu kita kan jawab. Kita pasti harus jawab kan. Nah, kita review terus habis itu, nah setelah kita jawab itu, mereka kenapa kok nggak jadi beli gitu loh? Kenapa kok diem aja? Kenapa kok belum ada tanggapan? Itu mikir. Nah, para calon pembeli itu mikir gitu loh, oh apa ini anu ya, apa misalkan apa saya butuh ya gitu loh, apa saya ini ya, apa namanya, harus beli berapa gitu kan. Nah itu jangan di ini dulu, kalau ketika dia ketika para calon pembeli itu bertanya terus habis itu tidak ada follow up membeli gitu loh. Nah itu diamkan dulu, jangan lantas kita pepet gitu kan, ayo pak beli pak, jangan gitu loh, karena mereka kan juga pasti apa namanya, risih kalau digitukan gitu loh. Nah selang beberapa hari, misalkan 1-2 hari, ditanya lagi gitu. Cara follow upnya begini bu, masukannya Arya, ditanyakan lagi, bapak ibu kemarin panjenengan tanya misalkan produknya ini apa namanya, tas, contohnya tas dan dompet. Bagaimana, apakah berminat gitu loh. Kita punya promo nih gitu. Tawarkan aja promo-promo gitu kepada mereka gitu loh untuk follow up. Nah, itu malah lebih lebih kena gitu loh. Jadi malah lebih kena gitu. Misalkan ini mumpung ada promo ibu untuk seminggu ke depan. Jadi misalkan beli satu gratis satu. Nah itu mumpung belum promonya habis ibu, mungkin bisa di ini apa namanya, di eh, pinang produk tas dan dompet kami. Nah itu menarik itu bu. Oke, terus jangan lupa eh, diberikan solusi juga gitu loh, berikan solusi kepada eh, calon pembeli kita. Misalkan kalau misalkan mereka ini ya, apa bu, mungkin tanyakan kenapa bu, ibu beli ini untuk apa gitu, untuk tas dan dompet ini, tasnya ini untuk apa, untuk sekolah atau untuk fashion atau untuk apa kan gitu. Oh untuk fashion. Nah kalau untuk fashion ini, tas ini lebih bagus ibu gitu, kami punya koleksi yang seperti ini best seller untuk fashion. Nah itu solusi-solusi seperti itu tuh cara terbaik untuk memfollow up calon-calon pembeli seperti itu. Dilanjut lagi ya materinya mas ya, ini menggunakan bahasa tubuh. Terus selanjutnya berinteraksi dengan pemirsa dan audiens. Nah berinteraksi, jadi kita jangan, nah contohnya kayak gini tadi nih. Jadi untuk berinteraksi, nah ini kalau untuk berinteraksi dengan pemirsa itu komunikasi tidak hanya menggunakan kalimat dari mulut tapi juga bahasa tubuh. Nah terus habis itu yang kedua, meskipun dunia digital, komunikasi itu harus dibangun dari dua arah gitu loh. Nah komunikasi itu harus dari dua arah, harus ada feedback. Kalau cuman satu feedback gitu loh, kalau cuman salah satu aja yang pengen komunikasi, itu namanya cinta bertepuk sebelah tangan. Nah bukan ya. Kalau komunikasi cuman dari satu arah, itu namanya bukan komunikasi gitu loh, tapi namanya ceramah agama loh. Maksudnya itu gini, jadi kita mengajak audiens kita untuk berkomunikasi gitu loh, harus berkomunikasi, mengajak audiens kita itu untuk komunikasi gitu loh. Misalkan gini ya, mungkin apa yang kurang nih gitu loh dari produk ini, apa yang kurang, nah itu dipancing-pancing kayak gitu. Jadi sehingga audiens, sehingga para calon pembeli itu lebih kena gitu loh. Jadi emosinya itu lebih kena gitu loh. Contohnya kalau kita misalkan, contohnya di dunia nyata ya, bukan di dunia digital ya, di dunia nyata aja. Kalau misalkan kita didiemin gitu, didiemin sama suami atau sama istri, pasti kan ngerasa anu kan gitu loh. Nah seenggak-enggaknya itu kan harus diajak ngomong, harus, oh ya apa yang kurang nih dari produk ini gitu loh,
apa yang anu nih gitu loh. Nah, itu harus dipancing, harus diajak ngomong gitu loh. Nah, itu. Jadi bangun komunikasi itu dari dua arah gitu loh. Meskipun itu dunia digital. Nah, salah satunya apa? Dengan misalkan menanggapi komentar atau menanggapi apa, terima kasih udah di like, terima kasih ya. Itu menarik gitu kan. Nah, ini kalau pelanggan yang suka nawar kebangetan, nah ini ya disenyumin aja ibu, harus senyum gitu loh, tanggapannya itu harus positif gitu. Pelanggan ini harus diramut gitu loh, harus di apa namanya, harus di ini ya, harus dijaga gitu loh, dilus-lus kayak istri kayak suami gitu kan, jadi harus dilayani gitu kan. Nah ini harus dianu apa namanya, harus sabar kita. Kalau dari pengalamannya Arya itu harus sabar gitu loh. Nah, pelanggan itu adalah raja. Nah, itu. Jadi harus dilayani itu, Bu. Benar-benar harus dilayani. Meskipun ya, meskipun apa namanya, orangnya cerewet gitu kan, tapi kita harus melayani pelanggan itu gitu loh. Buat mereka nyaman gitu. Arya pernah juga pernah juga ditawar kebangetan gitu. Tapi ya mau gimana lagi? Oh, belum bisa, Bapak. Oh, belum bisa, Ibu gitu kan. Misalkan jual sepeda gitu harganya, oh belum bisa Bapak, belum bisa Ibu gitu kan. Nah, mungkin kita carikan solusi. Mungkin ada yang dengan harga sekian itu ini produknya gitu loh. Cuman ya kita jelaskan perbedaannya itu, kualitasnya itu lebih di bawah yang produk yang ini. Panjenengan mau gitu. Enggak apa-apa gitu loh. Nah, contoh-contoh seperti itu mungkin bisa diterapkan Bapak Ibu semua gitu. Jadi ini ya, jadi berjualan itu adalah seni gitu loh. Kalau Arya sih gitu. Jadi seni gitu. Jadi bagaimana caranya kita itu meyakinkan pelanggan gitu loh. Karena pelanggan itu adalah raja gitu loh. Jadi anggap aja pelanggan itu adalah istri panjenengan, suami panjenengan yang harus panjenengan layani gitu. Nah, ini kan. Nah, tapi bedanya gini, kalau istri itu melayaninya lahir dan batin. Nah, kalau ini bukan, ini kan cuman lahir aja gitu loh. Oke, lanjut. Iya, wah ini mengenali audiens. Nah, kita harus mengenali audiens. Jadi eh, kenali audiensnya panjenengan. Jadi audiensnya siapa gitu loh kan. Misalkan, oh yang sering lihat saya itu adalah ini apa namanya, anak muda. Nah, kalau kalau yang audiensnya anak muda, pembawaannya juga harus seperti anak muda yang santai. Terus habis itu bahasa juga jangan terlalu formal. Terus habis itu sering-sering senyum gitu kan. Nah, seperti itu gitu. Seperti itu. Jadi pembawaannya juga harus kayak anak muda. Jadi kenali dulu audiens panjenengan. Misalkan kalau yang sudah senior gitu, ya bahasanya harus halus, jangan kurang ajar, jangan cengingisan. Ya cengingisan nggak apa-apa, cuman harus diatur gitu kan. Nah, yang seperti itu tuh yang harus kita pahami gitu loh. Audiens kita itu yang bagaimana gitu loh. Audiens itu maksudnya calon pelanggan kita tuh yang seperti apa gitu. Apa yang kebutuhan mereka itu apa gitu loh. Kebutuhan mereka itu apa gitu. Jadi benar katanya Clarin Art ini ya. Oke, terima kasih tanggapannya. Ini harus digali, harus kita tuh harus tahu gitu, harus tahu keinginan customer kita tuh apa sih sebenarnya gitu loh. Keinginan dasarnya ya, keinginan dasar. Keinginannya itu apa untuk membeli produk kita tuh apa? Misalkan produk kita tuh bedak gitu ya. Nah, ini kalau ibu pakai bedak ini, Bu, ya ampun. Nah, ini yang pertama, kalau misalkan itu apa, testimoni, ya harus harus dipajang testimoninya itu. Kita sebagai sebagai ini ya, sebagai apa namanya, pelaku usaha itu harus menghargai. Jadi kita harus pajang aja ininya, apa namanya, testimoninya itu kita capture terus kita pajang. Terima kasih sudah menjadi pelanggan setianya Dapur Flamboyan. Mudah-mudahan panjenengan puas dengan pelayanan Dapur Flamboyan. Nah, seperti itu Bu Jai. Nah, testimoni itu harus ditanggapi. Nah, ditanggapinya dengan apa? Yang pertama yaitu tadi di capture atau di foto, kita pajang. Nah, terus jangan lupa ditanggapi, Bu. Terima kasih sudah melakukan transaksi, sudah mempercayakan pelayanannya kepada Dapur Flamboyan, seperti itu, Bu. Itu
ini ya, jadi kita harus inilah menghargai pelanggan seperti itu, supaya ya itu tadi ya mudah-mudahan kan kalau pelanggan itu kan pengennya kan ini ya awet gitu loh. Jadi pelanggan itu kan ada dua, pelanggan yang lama dan yang baru gitu kan. Nah, pelanggan yang lama yang sudah langganan ini jangan sampai merasa di nomor dua kan gitu loh, ketika kita punya pelanggan yang baru tuh yang banyak gitu loh. Jadi padahal sebenarnya pelanggan yang lama ini langganan ini adalah, kalau Arya sih langganan yang lama ini itu adalah ini ya, harus di prioritaskan kalau Arya sih, karena itu adalah basis kita gitu loh, basis kita gitu. Nah, pelanggan yang baru ini ya memang kita harus apa ini ya, cuman itu tadi harus harus bijak lah gitu, bahasanya Arya itu seperti itu. Iya. Nah, pelanggan lama itu ya pelanggan loyal itu tadi gitu loh. Oke, ini kita lanjut. Ini ya untuk mengenali audiens. Oke, ini tahan bentar Mas. Nah, audiens ini kita bagi bukan hanya ini ya berdasarkan kategori usia, jenis kelamin, terus wilayah. Nah, itu. Nah, ini audiens ini juga harus kita bagi juga gitu. Jadi misalkan ya itu tadi pelanggan lama dan baru, terus habis itu mereka itu minatnya itu apa gitu loh. Mereka beli itu untuk kebutuhan atau untuk ini apa namanya minat apa istilahnya ya, kebutuhan dan keinginan. Nah, itu. Kalau hanya keinginan, oke, nanti kita tarik pelan-pelan itu sebagai kebutuhan. Nah, produk kita ini menjadi kebutuhan mereka gitu kan. Nah, itu yang jadi harus harus inilah harus diramut lah kalau kalau area sih seperti itu. Oke, di next Mas Pai. Nah, ini dia. Tambahkan jok-jok dalam materi yang Anda bawakan. Nah, ini penting ya, penting. Nah, ini penting ini. Jadi supaya menarik kita presentasi itu harus kita tambahkan guyon-guyon gitu loh. Jadi supaya orang nggak bosen gitu kan. Ini kita nih jualan loh, ini kita ini jualan gitu kan. Kalau misalnya produk kita itu sudah dikenal orang gitu kan, itu kan orang kan bakal ini ya, bakal apa namanya? Ya meskipun kamu nggak jualan, meskipun kamu nggak presentasi, orang tuh akan datang karena orang sudah tahu gitu loh. Apa namanya? Kualitas produk panjenengan itu gitu loh. Nah, tapi ini kan kalau panjenengan apa ini kan mulai berjualan di dunia digital ya, itu harus ditambahkan juga guyon-guyon yang menarik gitu loh, supaya apa supaya ini ya. Nah, harus juga ini, area lupa sih, ini juk-juk ini tambahkan juga misalkan kalau panjenengan punya jargon. Jadi misalkan kayak ada itu eh, ini ya yang sampai sekarang area itu masih nggak habis pikir ya jargonnya itu ya. Jadi dibuka, diputar, dijilat, dicelupin. Nah, itu kan. Itu agak-agak ini sih agak-agak vulgar. Cuman ya itu tadi. Jadi barangnya itu bulat. Nah, dibuka, diputar, dijilat, dicelupin. Nah, barangnya bulat loh. Kan vulgar itu kan. Tapi itu kena gitu loh. Dan itu pangsa pasarnya anak kecil kan. Nah, itu kan. Nah, itu hal-hal kayak gitu-gitu itu keren ya. Pilihan joke ini, pilihan guyon itu jangan jangan menyinggung perasaan audiens, calon-calon pembeli. Nah, jangan kurang ajar. Nah, kalau audiens kita orang-orang yang sudah senior itu jangan kurang ajar gitu. Jadi harus ini harus apa namanya menghormati. Nah, terus joke-nya juga harus dikonsep dulu. Nah, tips untuk buat joke. Nah, tips untuk buat joke, sering-sering pantau ini ya, pantau rekamannya ini ya, monolog atau ini apa namanya stand up komedi. Nah, itu harus sering-sering lihat itu gitu, supaya nanti ada ini ya, ada apa namanya, ada inspirasi gitu, ada inspirasi. Nah, itu harus sering-sering lihat itu gitu loh, supaya kita juga sering-sering ketawa gitu kan. Nah, kalau audiens kita adalah pesaing kita ya gini, kalau dari sudut pandang profesional ya kita harus melayani audiens kita dengan baik meskipun itu pesaing kita gitu. Misalkan oh apa pasti nih produk saya dibeli ini untuk dicontoh. Nah, itu pikiran-pikiran seperti itu jangan di ini ya, jangan apa, jangan sampai ada gitu. Karena kalau misalkan memang niat kita itu berjualan itu adalah beribadah gitu kan, mencukupi kebutuhan keluarga gitu kan, ya insya Allah lah janji Tuhan itu kan, di agama manapun itu pasti akan ada balasannya gitu, seperti itu. Kalau Arya sih seperti itu. Jadi jangan ragu gitu kan, jangan ragu
mau entah itu apa, entah itu apa namanya, misalkan mintanya aneh-aneh ini mas. Nah ya enggak apa-apa, memang itu memang audiens, memang itu apa namanya, memang itu ini ya, memang itu calon pembeli kita gitu kan, enggak apa-apa gitu loh, kita kita maksimalkan seperti itu. Toh juga kalau itu mereka yang presentasi seperti kita gitu kan, nggak akan sama gitu, taste-nya nggak akan sama gitu kan. Contoh simpelnya seperti ini, misalkan kalau untuk mau menawarkan, ibu coba ini buat apa, promo. Jadi itu kan pelanggan lama itu. Nah kalau kita mau menawarkan apa, produk kita, coba buat promo ibu, coba buat program promo apa gitu. Misalkan ibu Buyabes ini kan produknya kan ini ya, sayur ya, produk sayur. Nah itu misalkan, ibu ini ada, kita ada promo bu, karena kita ini lagi panen ini kan, musim panen, lagi apa, minggu panen gitu kan. Pembeli pertama nanti dapat kulkas ibu. Nah jadi Buyabes ngirim kulkasnya gitu kan, lengkap ibu. Nanti ibu misalkan ibu beli apa 1 ton dapat kulkas 1 ibu, jadi ibu langsung, nah itu model-model kayak gitu ibu kan, itu kan pelanggan lama itu kan tertarik ibu gitu. Nah dan juga jangan lupa promo-promo itu tadi sering dikomunikasikan ke pelanggan, apa, ke pelanggan itu tadi bu, supaya apa, supaya pelanggan itu masih ingat kita gitu kan, masih ingat kita terus gitu kan. Jadi ada tipikal orang, kalau dari bahasanya ini ya, kalau dari konsep public speaking itu ada dua. Kalau Arya sih ada dua. Yang pertama itu memang orang yang easy going, yang kedua itu memang orang yang ini apa, tipikal dia itu public speaker yang serius. Nah contohnya yang serius, jadi contohnya gini, misalkan eh, kayak ini ya, kayak artis itu yang Arya tahu itu adalah eh, si apa namanya, pemerannya AADC itu siapa mas? Dian Sastrowardoyo. Nah ini ya Mas Catur, terima kasih. Dian Sastrowardoyo, Dian Sastrowardoyo itu seumur umur, kalau yang Arya tahu ya, mungkin barusan kemarin ya dia main film komedi. Seumur umur dia itu nggak pernah main film komedi, ya kan? Film komedi ya, film komedi, benar-benar komedi gitu ya. Itu. Nah karena apa? Karena pembawaannya itu memang dia pembawaan serius gitu. Jadi susah gitu. Jadi misalkan kayak ini ya, kalau misalkan apa, announcer itu kayak eh, Najwa. Najwa itu kan, Najwa itu ya dia mungkin bisa guyonan dengan caranya, tapi orang ngelihat Najwa Shihab itu kayak orang itu ngelihat orang serius gitu. Pasti serius, orang serius, pasti serius, yang dibawakan pasti berat-berat gitu kan. Nah itu memang dari awal memang sudah kebentuk seperti itu gitu loh. Itu jadi kalau misalkan panjenengan, kalau misalnya memang panjenengan itu di apa namanya, terbentuk di apa, secara ini ya, secara branding itu orang yang serius, ya udah dilakukan aja orang yang serius gitu loh. Nanti malah nanti merubah image ya, image panjenengan. Nah apa kalau misalkan kalau mau juk ya, kalau mau ngejuk ya, panjenengan harus ini dulu apa namanya, membranding panjenengan itu adalah orang yang lucu gitu gitu. Jadi orang yang lucu, jadi orang yang guys masih dibully ya kuat gitu kan. Nah itu harus dibangun mulai dari awal gitu. Nah itu dia, kalau mojok ditulis, oh, dan dicoba dulu, kalau pas dicoba ada yang tertawa bisa digunakan. Nah ini ya, ini juga ini ya, ini kalau caranya Mas Teguh ini, Mas Teguh ini adalah cara, oh ya ini cara cara ini ya, cara apa namanya, cara stand up comedy. Nah jadi harus dikonsep dulu joknya itu. Jadi kalau mau guyon itu harus dikonsep dulu, saya nanti detik kesekian ngomong ini ya, itu juga bisa dilakukan gitu loh, itu juga bisa dilakukan. Jadi ada dua aliran itu, jadi panjenengan terserah panjenengan kayak gimana. Cuman kalau 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 mau nanggepin joke itu juga, joke-nya itu harus yang ini ya, harus yang fresh gitu loh. Kalau Arya sih gitu. Nah, inspirasinya sering-sering lihat stand up komedi, rekaman-rekaman di video-video itu kan. Lanjut mas. Nah ini dia. Ini ya. Kalau Arya sih jangan ada jeda kata ketika kita melakukan apa, kita membawakan materi public speaking. Nah, jadi jangan ada jeda. Misalkan coba gini ya, contohnya ya. Aneh kan?
Loh ngapain anaknya diem lo? Aneh kan? Lo aneh kan? Nah bener aneh kan? Lo ngapain kok diem kan gitu? Ya itu makanya itu. Jadi jangan ada jeda gitu loh. Meskipun kita ngomong apapun itu nggak apa-apa diomongkan aja gitu loh. Wes kalau bahasanya itu kan dari pikiran langsung ke mulut gitu, nggak langsung ke hati. Kalau kalau ke hati itu berarti ngomong sama cewek gitu kan. Nah ini jangan ada jeda ketika saat melakukan public speaking. Nah ini agar materi yang disampaikan tidak boring maka harus harus mengalir terus gitu loh. Entah apa itu yang diomongkan harus mengalir terus. Entah itu ngojokin orang, entah itu apa itu harus mengalir terus gitu. Jadi pilihan kata yang sederhana. Nah ini kata-kata yang kita bawakan itu harus sederhana gitu kan. Jadi jangan sampai apa namanya kata-kata yang kita omongkan itu menyinggung terus habis itu apalagi membosenin gitu kan, jangan sampai lah gitu. Ya ini terakhir ya. Ya terima kasih banyak. Oke slide terakhir. Nah ini terima kasih banyak. Nah ini oke terima kasih banyak, materi hari ini bisa kita akhiri. Tips terakhir itu jangan lupa untuk terus mencoba gitu kan. Kalau belum pede aja lagi gitu kan. Jangan takut untuk diketawain orang gitu kan, karena kalau misalkan itu orang ketawa itu adalah bentuk penghargaan buat kita gitu loh. Kalau Arya sih gitu loh. Bukan untuk penyek, bukan gitu loh. Kalau kita ngomong kita diketawain itu berarti kita itu diperhatiin gitu loh. Nah kalau nggak ada yang ketawa terus habis itu nggak ada yang nanggepin, nah, ini berarti Arya ini apa yo ngomong dewe kan gitu kan. Nah kalau ada yang ketawa, kalau ada yang menanggapi itu alhamdulillah. Ibu terima kasih banyak Ibu. Oke sukses terus buat para pelaku usaha pahlawan ekonomi. Terima kasih banyak Bapak Ibu, sukses selalu, pahlawan ekonomi ya pasti laku.